Mati mengingat waktu ini sudah mulai jam 10 lewat 15 kalau tidak salah. Jadi sambil menunggu Bapak Ibu orang tua yang lain, kita coba mulai kegiatan kita. Kami hormati Bapak Kepala PTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 8Y, dan teristimewa seluruh anak-anak kami kelas 8Y. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, di mana pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan dan tanpa kekurangan satu apapun. Sesuai dengan surat yang telah kami layangkan kemarin, yang seyogianya pertemuan ini kita mulai pukul 10.00 WIB. Jadi kami mohon maaf baru kita mulai lewat 15 ke 17 menit. Kami percaya bahwa tidak mengurangi makna daripada pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, maka ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama pengantar dari kami sendiri, yang kedua arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala PTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli, dan yang ketiga nanti penyampaian materi. Jadi langsung saya sendiri nanti yang menyampaikan materinya. Kata pengantar sudah selesai. Yang berikut bimbingan dan arahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala PTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli. Bapak disilakan. Terima kasih Wasek. Salam sejahtera kita semua, selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati dari orang tua siswa dari kelas 8 ini, dan kami yang demikian juga Bapak Wali Kelas 8G, sekaligus ini adalah calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Gunung Sitoli angkatan 11. Saya mengajak pada hari ini ketika kesempatan bertemu di SMP Negeri 1 Gunung Sitoli yang kita cintai ini, sesuai dengan undangan yang telah kami layangkan kemarin. Jadi mungkin orang tua bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa kami diundang di SMP Negeri 1 Gunung Sitoli? Jadi Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak kami, sebenarnya dengan berlakunya kurikulum merdeka, ya, bahwa setiap awal tahun itu didahului dengan pertemuan orang tua siswa dengan pihak sekolah. Intinya di sana, sekolah wajib menyampaikan apa program-program yang dilaksanakan selama 1 tahun dan apa peran siswa juga orang tua. Bagaimana orang tua bisa mendukung program sekolah kalau seandainya tidak pernah ada pertemuan. Ya. Jadi ini amanat daripada kurikulum. Nah, kemudian Bapak Ibu, salah satu bagian yang baru di kurikulum merdeka ini yaitu penerapan budaya positif, di mana anak-anak ini seluruhnya diharapkan atau dibiasakan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Kalau ada Bapak Ibu yang sempat hadir pada saat rapat pleno komite kemarin, sempat saya singgung di situ bahwa peran daripada tata tertib itu mulai berkurang, tetapi lebih diarahkan bagaimana anak-anak itu berpedoman pada kesepakatan bersama yang dilakukan di dalam sebuah kelas. Mereka yang merencanakan apa yang layak, yang patut mereka laksanakan, yang sifatnya positif, dan apa juga konsekuensi positif kalau mereka melakukan itu. Kalau selama ini, kalau misalnya ada anak-anak dari Bapak Ibu SMP Negeri 1 Gunung Sitoli sebelumnya, mungkin yang tahu Bapak Ibu adalah kalau terjadi pelanggaran dikurangi poinnya. Nah, kalau sudah maksimal kan pengurangan poin itu, maka anak itu
sebuah kesepakatan itu dengan penuh kesadaran. Nah, itu arahnya. Makanya orang tua di sini kami undang. Mari kita mencoba membiasakan anak ini untuk mengikuti aturan, menaati sebuah aturan, patuh pada aturan dengan kesadaran. Bukan karena takut dia dihukum oleh gurunya atau dihukum oleh orang tuanya atau karena dikurangi poinnya, tidak demikian lagi. Tapi benar-benar dia taat pada aturan itu karena dia benar-benar sadar ini loh manfaatnya nanti kalau saya mengikuti, dan ini juga resikonya bagi pribadi saya kalau saya tidak mengikuti apa yang menjadi kesepakatan ini. Jadi sudah dimulai saya rasa di kelas Pak ya, membuat sebuah kesepakatan bersama. Inilah yang disebut dengan budaya positif pada anak-anak. Jadi mulai belajar bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Bukan takut dengan aturan di sekolah lagi, tetapi menghargai, menghormati apa yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak kami, marilah kita mengikuti kegiatan sosialisasi ini sehingga benar-benar kita memahami dan apa peran kita nanti di sana, apa yang perlu kita lakukan masing-masing, terutama anak-anak kami kelas 8D, dan jujur saja ini baru mulai 8D yang pertama ini ya, dan ini nanti akan berkirim ke semuanya saya rasa. Jadi demikian saja yang bisa kami sampaikan, mari kita ikuti. Dan mohon maaf nanti karena saya tidak lama di sini, ada juga kegiatan yang sama nanti di sebelah. Nah, jadi ada beberapa kegiatan pada hari ini yang karena harus kami lakukan setelah kegiatan KBM pada pagi hari. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau misalnya bila Bapak Ibu di sini tempatnya kurang nyaman, karena memang SMP saya tidak punya aula ini sekarang, sudah dipakai semua untuk ruang belajar. Jadi marilah kita memaklumi situasi. Bapak Ibu semua kami undang berada di ruang laboratorium komputer ini. Ya, demikian saja yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat untuk keberhasilan anak-anak kita di SMP di satu. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih arahan dan bimbingan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Tadi kami sampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kebetulan ada dua juga kegiatan, ada tiga sebenarnya kegiatan kita. Satu di aula yaitu kegiatan bina iman. Jadi ada juga satu kegiatan di sini orang tua dan siswa, di sebelah juga untuk bapak dan ibu. Jadi kami juga tidak menahan bapak juga, kami sudah jadi rumah kufan lebih banyak di mata. Jadi ini Bapak Ibu. baik, langsung saja sampai kita menunggu juga sound system dari Pak Arifa. Jadi mungkin orang tua mengatakan ada yang sudah kenal sebagian dengan kami, ada juga yang belum. Jadi saya memperkenalkan diri, nama lengkap saya Berkat Aman Basir. Saya sebagai wali kelas 8G. Jadi ada juga yang baru bergabung ya di kelas 8G, ada juga dari 8G
pindah ke kelas yang lain. Jadi ada sebagian yang bertahan dan ada juga sebagian yang memang di rocker. Memang seperti begitu setiap tahun, itu dasarnya berdasarkan nilai rapor daripada si anak. Jadi sehingga diacak kembali. Nah, jadi kami percaya bahwa Bapak Ibu dapat meluangkan waktu untuk keperluan anak-anak kita di UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli, khususnya kelas 8G. Mohon maaf ada gangguan teknis. Baik, kebetulan ini sesuai yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa pada dasarnya ini pada kurikulum Merdeka ini ada sedikit perubahan, di mana pada tahun-tahun sebelumnya yaitu kita memberlakukan sistem poin kepada anak. Jadi seiring dengan perkembangan kurikulum ini pada beberapa tahun ini kita menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga ada sedikit nanti perubahan-perubahan dan terutama dalam tata tertib di sekolah kita ini. Nah, jadi kebetulan juga kami sedang menjalani program guru penggerak angkatan 11 Kota Gunung Sitoli. Nah, jadi salah satu materi yang berhubungan ini yaitu mengenai penerapan budaya positif. Nah, jadi sekolah sesuai juga ada program sekolah, sehingga kami guru penggerak ini ada 2 orang, saya dan Ibu Esther Zega yang juga menyampaikan materi kepada Bapak Ibu guru. Jadi kamilah berdua narasumbernya dalam hal penyampaian budaya positif di UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli. Langsung saja Bapak Ibu kami menyampaikan materi yaitu mengenai budaya positif. Nah, di sini ada juga sebelum kita masuk pada materi ada pertanyaan pemantik di sini. Ini setuju atau tidak setuju? Yaitu yang pertama, apakah hukuman ini dapat mendisiplinkan si anak ini? Setuju atau tidak? Setuju. Baik, nanti ada penjelasannya. Baik, yang berikut pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Baik, yang terakhir, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar si anak? Setuju.
Baik, nanti di sini akan ada penjelasannya, ya. Nah, filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara dulu menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam konsep ini, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, jadi di sini ada sedikit perubahan. Siswa ini dituntun, bukan dituntut. Ya. Jadi kita sepakat ini dulu. Siswa ini dituntun, bukan dituntut harus seperti ini, harus seperti ini. Kenapa? Karena si anak ini sudah memiliki kodratnya sejak dia lahir. Ya, ACC Lawa dalam bertas sering dibilang anak ini ibarat kertas kosong, ya, atau ibarat tabula rasa. Nah, sekarang Bapak Ibu bukan lagi itu, tetapi anak ini adalah sudah ada goresannya. Ya, Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu guru sekarang tinggal menebalkan goresan-goresan tersebut dan menuntun si anak dalam melaksanakan aktivitasnya, belajarnya di sekolah. Nah, jadi guru di sini hanya sebagai pamong. Ya, kami mengarahkan si anak. Ya, minat dan bakat si anak itu sudah ada sejak dia lahir. Makanya kalau kita lihat sekarang perbedaan anak masa dulu dengan sekarang, mungkin kalau pada masa kami sebagai siswa, mata guru itu melihat kami dulu, kita sudah takut sekali. Tapi sekarang Heta falala berfaedah keheruta pada sekolah ya tak balu. Nah, kola nailah fihaka heruta akuta. Jadi memang itu sedikit perbedaan, ya. Nah, dalam proses menuntut ini anak diberi kebebasan, ya. Anak diberi kebebasan, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Jadi kami juga di sini Bapak Ibu guru termasuk juga orang tua, bukan dalam arti kita sudah merdeka belajar, kita memberikan kebebasan penuh kepada si anak, tidak. Itu juga harus di bawah pengawasan kita, ya, orang tua dan Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, guru dapat menuntun agar anak mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Nah, murid ini diibaratkan sebuah tanaman. Ya, sebuah tanaman yang harus dirawat, dipupuk, dan dijaga sehingga harus tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, selain pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, pemikiran lain yang menjadi acuan dalam pendidikan yang memerdekakan adalah teori Montessori yang berprinsip bahwa pengembangan potensi anak yang menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak. Nah, dari penjelasan di atas tadi kita dapat menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong peserta didik untuk mengelola perilaku anak tanpa
ada kekerasan. Disiplin positif bertujuan untuk membimbing anak berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Disiplin positif dapat membantu anak meningkatkan pengendalian diri, belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan membuat pilihan yang bijaksana tentang cara mereka memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Disiplin positif berfokus pada motivasi, refleksi terhadap kesalahan, menghargai, dan membangun logika yang bersifat panjang. Disiplin positif dapat membantu anak-anak merasa memiliki dan berarti dan dapat menjadi efektif dalam jangka panjang. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sedangkan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah, berarti dari pertanyaan tadi, pemati yang pertama tadi yang saya tanyakan, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan si anak. Berarti motivasi anak berasal dari luar. Kenapa dia menghindari? Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruh jangka pendek dan panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, kadang-kadang ini di rumah kita memberikan janji kepada si anak. Nanti kalau kamu mendapat juara satu, bapak atau mama akan memberikan hadiah, apakah sepeda, handphone. Jadi kalau boleh kita menghindari pemberian motivasi-motivasi seperti begitu kepada si anak. Seakan-akan nanti tujuannya itu adalah hadiah itu, penghargaan itu yang dikejarnya. Berarti kalau kita tidak memberikan penghargaan hadiah itu, berarti dia tidak mau belajar. Sejauh manakah kita memberikan penghargaan itu kepada si anak? Nah, jadi kalau boleh kita mengurangi itu nanti. Jadi makanya kami mencoba mendekatkan orang tua supaya kita berkolaborasi dalam mendidik, melatih, dan mendisiplinkan si anak. Nah, dihukum oleh penghargaan-penghargaan ini dapat menurunkan penghargaan, dapat mematikan penghargaan, dapat mengurangi. Nah, ini penjelasannya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau terus-menerus jangan. Tapi dalam jangka waktu pendek, ya. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dalam diri si anak. Kemudian, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik,
maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Nah, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Selanjutnya, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Nah, tadi kita sudah janjikan kalau kamu misalnya jadi juara 1, Bapak nanti akan memberikan hadiah sepeda. Tiba-tiba dia sudah berusaha semampunya, tetapi hasilnya nanti dia tidak mendapatkan juara 1, maka dia merasa kecewa. Yakin dan percaya dia akan merasa kecewa karena tidak mendapatkan penghargaan dari kita sebagai orang tua. Nah, penghargaan dapat merusak hubungan. Ini mengakibatkan rasa iri, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru, dan menciptakan persaingan di kelas. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru, ya, dan termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kami di sini di kelas 8G, kami ada kesepakatan kelas, ya. Kami menghindari hukuman. Ini saya coba tayangkan kesepakatan kelas kami. Nah, ini keyakinan kelas kami. Jadi kalau dulu kita ada buku poin itu yang diberikan kepada anak. Jadi di situ nanti dikurangi poinnya. Nah, sekarang tidak. Nah, ini keyakinan kelas kami, kesepakatan kami bersama. Yang pertama dulu yaitu berdoa sebelum dan sesudah usai pembelajaran. Apa nilai kebajikan yang muncul di situ? Yaitu disiplin. Yang kedua, datang tepat waktu di sekolah. Berarti kita sudah tahu jam berapa masuk di sekolah. 7.25 bel sudah berbunyi. Berarti sebelum pukul 7.25 anak-anak sudah sampai di sekolah. Yang ketiga, meminta izin kepada Bapak Ibu guru jika keluar kelas. Yang berikut, mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kelima, berbicara dengan sopan. Keenam, menghargai Bapak Ibu guru, pegawai, semua teman, dan semua warga sekolah. Yang ketujuh, melaksanakan tugas sebagai piket. Yang kedelapan, makan dan minum pada waktunya. Selanjutnya, mengerjakan PR di rumah. Ini dengan tepat waktu. Yang 10, berpakaian rapi. Senin sampai Kamis putih biru, Jumat pakaian olahraga, Sabtu pakaian pramuka, menggunakan sepatu hitam sesuai dengan aturan. Ke-11, menjaga kebersihan. 12, peduli dan empati. 13, penggunaan handphone di sekolah tidak terlalu dibutuhkan sehingga anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa HP di sekolah. Banyak orang tua mengatakan bahwa bisa cara yang anak menghubungi ke agak. Bagaimana cara kami untuk misalnya kami menghubungi anak kami atau anak misalnya menghubungi orang tua?
kami Bapak Ibu guru, ya, jika seandainya ada kebutuhan anak-anak, silakan minta tolong kepada kami Bapak Ibu guru. Kami akan menghubungi orang tua di rumah. Kadang-kadang ada anak-anak, misalnya jam pulang, kadang terlambat, orang tua menjemput, anak-anak datang kepada kami, Pak, minta tolong dulu lah Pak, diingatkan orang tua untuk ditelepon. Itu kami bantu. Misalnya lagi sakit, ini sering, ya, kami telepon orang tua, Pak, Bu, silakan dijemput anak kita karena kurang sehat. Jadi itu cara kita untuk mengantisipasinya. Nah, jadi nilai kebajikan yang muncul di sini adalah disiplin, ketertiban, menghargai, tanggung jawab, disiplin, sosial. Nah, jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas yang sudah kami terapkan di kelas 8G. Nah, apa konsekuensi? Beda ya, ini hukuman dan konsekuensi. Beda. Nanti ada penjelasannya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi di sini yaitu mendapatkan dulu peringatan lisan. Ya. Tidak langsung saja dipanggil orang tua. Kami sebagai wali kelas, guru mata pelajaran menyelesaikan dulu di tingkat itu. Selanjutnya membuat perjanjian kepada si anak. Selanjutnya jika perlu ada penambahan tugas piket kepada si anak. Selanjutnya penyitaan handphone handphone sampai jangka waktu tertentu. Bagi yang ketahuan yang kedapatan membawa handphone di sekolah maka akan disita dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Kalau kita di sini nanti kalau dia mau naik kelas 9 di situ nanti baru dikembalikan handphone. Jadi tinggal di sekolah. Selanjutnya melakukan pembimbingan ini bersama guru mapel, wali kelas, guru BK dan kesiswaan. Lesai mampandae maka pemanggilan orang tua. Nah, kita coba sampaikan ini kendala-kendala yang kita hadapi di sekolah dengan anak kita. Mari kita saling bekerja sama. Ya. Selanjutnya pengembalian kepada orang tua. Kalau tidak bisa lagi dibina, maka terpaksa kita kembalikan kepada orang tua. Bukan pemecatan, tetapi pengembalian kepada orang. Nah, jadi inilah keyakinan kelas yang telah disepakati. Siapa yang menyepakati ini? Tentu anak-anak. Karena mereka sendiri yang melaksanakan aturan ini. Jadi diketahui oleh wali kelas. Nah, di sini ada coba pertanyaannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, misalnya si anak tidak mengerjakan tugas. Saya tidak ini atau terlambat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Ya, benar, ini adalah hukuman. Ya. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa? Hukuman, Pak. Ini adalah hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, jadi ini penjelasannya sebenarnya ya. Jadi ini murid diminta push up 15 kali itu hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Misalnya ada tugas tetapi
kami sudah mencoret sehingga disuruh Anda untuk mencatat kembali. Maka itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini untuk pelajaran PJOK, ini adalah konsekuensi. Nah, inilah perbedaan tadi yang saya sampaikan tadi antara hukuman dan konsekuensi. Kalau dia hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kepada diri si anak. Yang kedua, membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang berikut, anak membenci kedisiplinan. Selanjutnya, hukuman adalah paksaan. Kemudian, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau dia konsekuensi, yaitu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk memenuhi peraturan. Selanjutnya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, jadi itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya yaitu restitusi. Nah, ini yang barusan kami pelajari dalam program guru penggerak dalam penyelesaian masalah si anak. Kadang-kadang kita kalau menyelesaikan masalah ini, saya dulu sebelum saya mempelajari restitusi ini, dalam menyelesaikan masalah, kadang saya marah dulu. Saya tidak tahu apa penyebabnya, kenapa dia terlambat, saya marah. Saya tidak memberikan kesempatan kepada si anak, saya marah. Itu sebenarnya salah. Ya. Dalam restitusi ini nanti kita akan dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah terhadap si anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, bukan menebus kesalahan, tetapi mereka itu belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Ya, ini tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri si anak. Kelima, restitusi
restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kemarin saya sudah melakukan video pembelajaran ini menangani masalah si anak, yaitu yang terlambat datang ke sekolah dan yang menyontek lembar jawaban teman. Nah, jadi di situ sebagai guru kami tidak marah kepada si anak, tetapi kami panggil dengan baik-baik. Saya menanyakan, "Nak, kenapa kamu terlambat?" Dia menjawab, "Karena saya terlambat bangun." "Kenapa terlambat bangun, Mak?" "Karena semalam saya bergadang atau main game." Nah, setelah itu saya lagi mengajukan pertanyaan, bagaimana dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat tadi, yang sudah saya paparkan tadi? Iya Pak, itu melanggar keyakinan kelas kita. Nah, jadi bagaimana? Apakah tindakan ini baik atau tidak? Tidak baik, Pak. Nah, selanjutnya, apakah anak kami mengulangi sekali lagi atau tidak? Tidak, Pak, tidak saya ulangi. Sejak kapan? Mulai dari sekarang saya akan tidak terlambat lagi. Jadi seperti begitu teknik dalam penyelesaian masalah sekarang. Karena kita tadi menghindari hukuman. Kalau pada masa dulu, kenapa tak? Belum diajak kita lagi sudah marah, sehingga si anak akan merasa takut. Atau ya. Guru sekarang bukan ditakuti, tetapi dihargai. Ya. Karena guru itu bukan tukang pukul. Nah, masalah yang kedua lagi kemarin mengenai menyontek. Kenapa menyontek? Belajar dari rumah. Kenapa tidak belajar dari rumah? Nah, kami kemarin Pak sudah jalan bersama dengan keluarga, sehingga kami capek, saya langsung tidur. Nah, jadi di sini kita sebagai guru orang tua ya harus mengembalikan posisi diri si anak itu. Nah, lain kali nak ya, tolong kalau misalnya jalan-jalan sama orang tua boleh, tidak dilarang. Tetapi ingat juga bahwa besok anak-anak kami ujian, sehingga tidak terganggu. Coba seperti begini, siapa yang rugi? Tentu anak kami sendiri. Nah, jadi inilah teknik dalam hal penyelesaian masalah mengenai segitiga restitusi ini. Nah, jadi inilah juga ini yang memang kami diajarkan. Sehingga setelah saya belajar mengenai restitusi ini, saya merubah diri saya. Ya, saya merubah diri saya sehingga si anak ini ya dapat menempatkan dirinya kembali. Jadi yang kita inginkan di sini adalah benar-benar kesadaran itu berasal dari dalam diri si anak, bukan dari luar. Bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan tadi yang kita berikan kepada si anak. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima.
Jadi inilah kebutuhan dasar si anak. Nah, kebanyakan kita Bapak Ibu guru, ini ada kasus yang saya tangani mengenai si anak. Kenapa kadang-kadang anak ini bandel? Kalau kita melihat sesaat, oh ya udah bandel sih udah. Kenapa seperti begini kamu? Maka kita sebagai guru dan orang tua harus tahu kebutuhan pokok seseorang ini. Salah satu dari sini dia tidak memiliki kebutuhan ini. Ini saya sudah temui, yaitu mengenai kasih sayang dan rasa diterima karena orang tua. Ini kebanyakan. Jadi kita Bapak Ibu guru dan juga orang tua, kalau boleh kita tahu bahwa kita ini sibuk juga, pekerjaan, ya, tugas pokok kita. Jadi harus kita luangkan waktu kepada si anak. Ya. Jadi setelah menelusuri, oh ini ternyata si anak ini seperti begini. Ini masalahnya. Dan memang benar, dia juga kekurangan kasih sayang dari orang tua. Jadi ini jangan diabaikan Bapak Ibu orang tua. Nah, dengan lengkapnya kebutuhan dasar manusia ini, maka yakin dan percaya bahwa ya, si anak itu nanti akan baik tingkah laku. Ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama menghindari ini penghukum, pembuat rasa orang bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah di sini nanti saya akan mencoba memutar video dalam menyelesaikan posisi 5 kontrol ini. Baik, saya lihat situasi agak tegang ya, terlalu serius, kita speaking dulu kalau boleh. Jadi ini nanti kita menyebutkan warna ini ya. Nah, jadi ini yang kita sebut adalah warna. Nah, jadi kita sebut warna, jangan tulisannya ya, tetapi warnanya. Nah, ini dibaca merah, ini dibaca kuning, ini dibaca hijau, ini warna ungu.
pink. Warna hitam, ungu, biru, merah, kuning, merah, kuning, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, jadi ini kita kembali pada materi kita. Jadi ini tadi posisi 5 kontrol tadi.
5 posisi kontrol tadi menurut dari 5 posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih bagus? Tadi ini ada yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ya, silakan. Pertanyaan. Menurut Ibu mana posisi dari video tadi kan yang bagus, posisi 5 kontrol tadi? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Kalau menurut saya sebenarnya hubungan antara guru dengan siswa atau orang tua dengan anak itu seharusnya di posisi nomor 4 sebagai sahabat. Sebagai sahabat. Teman ya? Sebagai teman. Teman. Iya. Jadi dia tidak terlalu tertekan, tidak terlalu lepas kendali juga kalau menurut saya. Jadi masih bisa dijadikan teman, orang tua, gitu. Kalau menurut saya pribadi doa. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada lagi dari Bapak Ibu yang kira-kira memberikan pendapat, Mas ya? Kasih sampai. Baik, terima kasih. Saya sepakat teman, tetapi tindakannya tindakan manajer, karena saya juga melihat tadi penerimaan si anak kalau dia dalam bentuk teman ada seperti mengabaikan, maksudnya dia tidak terlalu memiliki lagi karena dia merasa seperti teman ya, dia mengelola emosinya seperti sebaya dengan dia. Nah, kata teman saya sepakat bisa, tetapi tindakan kalau menurut saya sih bagi kepada manajer dalam arti anak itu sadar sendiri apa yang mesti harus dilakukannya setelah tindakan. Baik, terima kasih. Bagaimana, ada lagi yang lain kira-kira? Baik, jadi dari 2 pendapat tadi, silakan juga sambil dinikmati ala kadarnya snack yang inilah yang bisa kita fasilitasi, yang kita sediakan. Baik, jadi sebenarnya posisi 5 kontrol yang lebih baik di sini adalah posisi manajer. Itu posisi manajer. Kenapa? Karena dalam menyelesaikan masalah itu menghargai diri sendiri, motivasi yang berasal dari dalam diri si anak. Ya. Jadi itu yang kita inginkan kepada si anak. Dorongan yang berada dalam dirinya itu yang membuat dia untuk tidak mengulangi lagi perbuatan. Misalnya tadi dia terlambat sinaren ini. Ya. Kalau posisi teman tadi, posisi teman ini mengharapkan imbalan atau ada ketergantungan dengan orang lain. Jadi itu bedanya. Nah, jadi posisi yang lebih baik di sini adalah posisi manajer karena dia menghargai dirinya sendiri. Tadi pada penyelesaian masalah itu kita coba tanya, sinare ditanya, apakah salah nggak sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Kemudian mulai sejak kapan sinar tidak mengulanginya lagi? Tadi lagi dikatakan siapa yang membangunkan sinaren selain alarmnya, ada lagi mamanya, ada kakaknya. Nah, jadi di situ kita dapat menyimpulkan bahwa posisi 5 kontrol yang baik yang kita gunakan di sini adalah posisi manajer.
Baik, terima kasih dulu pendapat dari Bapak Ibu orang tua. Tepuk tangan dulu buat orang tua. Nah ini tadi segitiga restitusi. Baik, jadi demikianlah pemaparan materi mengenai budaya positif. Kalau ada yang ditanyakan, ya mungkin berhubungan dengan materi ini atau ada hal-hal yang lain, dipersilakan kepada Bapak Ibu orang tua. Ada yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama dulu dari pemaparan dari di atas tadi kita melihat bahwa tentu landasannya ini dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro maupun beberapa juga referensi para pemikir, tapi kayaknya tadi rata-rata rata-rata hasil karya mereka itu di bawah tahun 2000. Nah, maksud saya ini sudah pasti juga kurikulum sebelumnya itu dia berlandaskan daripada pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, walaupun memang sih dari pemaparan itu saya bisa pahami ya, restitusi menurut saya jauh lebih baik daripada hukuman langsung. Tetapi yang juga menjadi persoalan juga, ya mungkin memang kurikulum Merdeka ini saat ini memang kita tidak dapat mendapatkan langsung hasilnya. Mungkin beberapa tahun ke depan nanti kita mendapatkan. Hanya saja ya mungkin akibat dari kurikulum ini kita juga melihat beberapa minggu yang lalu yang viral di salah satu SMP di Jawa yang anaknya masuk SMP tapi tidak bisa membaca. Itu pengaruh dari kurikulum yang dimana juga ketidakdominannya lagi guru dalam memberikan aturan kepada siswa, sehingga siswa terlalu bebas, sehingga mereka masuk SMP tidak bisa baca tulis. Nah, kalau kita melihat juga, karena kita juga lah dari kurikulum sebelumnya, kalau kita mengatakan bahwa kurikulum sebelumnya gagal, buktinya kita ada pada periksa karena kurikulum itu. Nah, hanya memang yang mungkin saat ini kita tidak dapat mendapatkan hasil tersebut, mungkin beberapa tahun ke depan nanti. Nah, ini saja pertanyaan saya untuk saat ini, bagaimana menyiasati itu ya? Karena akibat dari metode pendidikan sekarang ini, beberapa anak kita itu saya lihat tidak seperti, karena dia tidak dalam bentuk hukuman lagi atau dalam apresiasi ya. Seperti saya ingat kalau dulu, karena kita sudah pernah masuk SD juga, kelas 2 SD itu rata-rata sudah bisa menghafal Pancasila, sudah bisa kali-kali. Zaman sekarang kan kita melihat kelas 5 masih belum bisa kali-kali, karena kita mikirnya salahnya di mana ini. Sementara kita di kelas 2 tadi kita sudah bisa seperti paling tidak kita sampai kali-kali 5, bahkan ada yang bisa kali-kali 10. Dan bagaimana menyiasati itu? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ini dari orang tua Susan ini tadi kalau sudah salah. Bagaimana cara kita menyiasati? Ya, kalau kita membandingkan anak-anak pada masa dulu, ya agamanya mefuna, nah lemailah kali-kali ada mau guru matematika waktu SD mau nolong guru. Jadi harus mailah dan kali-kali sarau fitar bafu. Iya dah anak langsung ke kali-kali sarau fitar bafu usuk bahu ya. Iya dah anak langsung bandrauno. Mereka tidak tahu. Nah, jadi inilah perbedaannya, Pak. Kalau pada masa dulu kan anak-anak masa dulu dengan zaman sekarang kan berbeda. Ini kita dituntut untuk
menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Ya, kita sesuaikan. Seperti begitu juga pendidikan kita ini. Kita tidak monoton. Ini ibaratnya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi bagaimana tingkat perkembangan zaman sekarang ini, maka kita menyesuaikan diri di situ. Nah, bisa cara ada siasat tidak ya? Bagaimana cara kita menyiasati? Nah, sebenarnya ada lagi metode pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ya, kita atau kami sebagai guru itu dituntut untuk pada dasarnya dulu kami harus tahu sejauh mana tingkat pengetahuan si anak. Bagaimana cara kita mengetahui kemampuan si anak? Melalui rubrik. Kita berikan tugas dulu kepada si anak. Setelah itu kita periksa, maka kita tahu ini si A memang kemampuannya kurang, si C kemampuannya bagus, si D sama sekali tidak bisa. Nah, jadi berdasarkan rubrik tersebut, maka inilah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita sesuaikan kebutuhan anak itu. Kalau dia tadi misalnya tidak bisa membaca menulis, tidak bisa kali-kali, sedangkan yang satu bisa, maka kita bedakan pemberian tugas itu kepada si anak. Jadi sebenarnya ini adalah guru ini harus dituntut secara profesional. Ya. Jangan kita samakan semua sehingga dia tidak bisa mengikuti. Makin jauh nggak bisa diikutinya. Ya. Jadi ini sebenarnya beban kami, termasuk setelah saya pelajari ini termasuk beban saya. Karena kalau saya dulu saya mengajar si Alpha Zeta sama semua, padahal kita tahu kemampuan anak itu beda. Nah, selanjutnya memang betul, tetapi kita juga jangan melihat dari sisi akademik. Si anak juga pasti dia mempunyai talenta yang lain. Contoh, sewaktu saya mengajar, saya asik menjelaskan, si anak ini asik menggambar. Dia asik menggambar, dan gambarnya juga memang bagus. Nah, setelah saya tahu, saya perhatikan dulu, ini si kawan ini lagi asik ngapain dia? Saya pura-pura tidak melihat. Setelah saya dekat, dia lagi asik menulis pakai pensil gambar. Bagus memang gambarnya. Bagaimana cara saya menyiasati si anak ini supaya dia lebih terarah? Saya tidak marah kepadanya. Padahal saya lagi asik menjelaskan, oh, kalau menurut nami funa menurut oba, ulah metola radio steki korang do funa badam, dia ya otomoto terus bahaya dah kita jauh forward furi badam. Apa yang saya lakukan? Nah, memang bagus, tetapi tidak pada tempatnya. Nanti pada mata pelajaran seni, apakah dia seni lukis, seni rupa, di situ kita arahkan anak tersebut. Kami ini waktu dari awal, siasat kita untuk mengetahui tingkat kemampuan si anak itu mulai dari awal. Maka berupa rubrik apakah semacam soal. Jadi dari situ tolong ukur kami sebagai bapak ibu guru untuk mengetahui tingkat kemampuan si anak. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua. Bernyata anak, ngomong begini, guru itu bukan menuntut ya. Kami tuntut dia harus seperti ini, kau harus seperti ini, tidak.
tetapi menuntut, karena pada dasarnya si anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Makanya tadi dari awal mengatakan, mungkin bahasa kita pada masa dulu, anak itu ibarat lembaran kertas kosong atau ibarat tabula rasa. Itu bukan sekarang, tetapi anak itu yang sudah ada goresan-goresannya. Jadi kita Bapak Ibu Guru sekarang menebalkan goresan-goresan tersebut. Anak-anak itu pada dasarnya mempunyai minat dan bakat masing-masing. Memang Halil. Jadi setelah saya pelajari ini, saya mengikuti program guru penggerak mulai dari bulan 6 selesai nanti bulan Desember. Jadi pada aku yang begini mahawuli, kubis nasosi berprofesi guru pada anak, oleh cara termasuk budaya positif ini. Jadi kami mulai bukan dari orang lain perubahan itu, tetapi kami mulai dari diri kami sendiri. Ya, memberitakan mulai lemah pol-pol si Maledai lo. Jadi biarkan kalau dia nanti mau meniru yang baik itu, oke. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu Guru. Jadi kita jangan memaksakan. Jadi si anak itu sudah pada dasarnya, pada kodratnya, dia sudah memiliki minat dan bakat. Jadi daunnya tanah nih yang kita gali di sekolah bersama dengan orang tua. Apa minat dan bakat si anak ini? Ya. Memang dari sisi matematika oke, dia kalah. Tapi dari seni suara misalnya, dia hebat di situ. Nah, jadi bukan hanya akademiknya juga yang kita ini lihat, ya, bukan hanya akademiknya yang harus kita tuntut kepada si anak. Jadi itu kira-kira cara kita Pak Ulu. Jadi itu kira-kira cara kita supaya si anak ini ya dapatlah menerima materi-materi dari Bapak Ibu Guru, dan termasuk juga kita juga orang tua mengawasi si anak. Yang otomatis naik guru juga dan orang ke guru. Malah kadang waktu mau untuk si anak hanya sedikit. Abina tidak mengabuli bersih dua, tanpa bayar hal yang naik ibu anak satu hatian hal yang hal badapu lain sebagainya. Jadi kadang terabaikan. Jadi ada memikirkan 5 kebutuhan dasar manusia itu bagusnya harus kita penuhi dan harus kita perhatikan. Kasih sayang orang tua ini sangat penting. Contoh kasus Niwanda di Fatuna Buddha itu benar, karena memang dia bandel, karena dia butuh kasih sayang dari orang. Coba kalau saya tidak selidiki sejauh itu, ya Allah, pasti saya marah sama si anak itu. Kalau boleh pun saya main pukul. Tapi setelah ya begini, memang kita jangan terlalu menyalahkan si anak. Ya, baru namanya pun ada loh. Saya kau jejak kau isofu dan ufek kau ya. Lesi, apapun dari saya nggak ada garis itu. Kalau pada masa kami dulu, kebetulan saya juga di SMP 1 ini, saya tamat tahun 95 di SMP 1 ini. Mungkin pasialatan masih kuruma, enak, itu tidak. Fatih itu pasti pada berkata apa? Dia itu akan lebih sedang. Lah, ia tak ada tadi dari atas itu tidak bisa, bukan lagi zamannya. Ya, tabu di mana dah orang mau di mana itu ada orang dia bisa melapor. Kita permalukan aja si anak.
dia bisa melapor. Nah sebenarnya tujuan kita bukan mempermalukan, tetapi bagaimana caranya supaya si anak itu bisa berubah. Tidak ada tujuan kita untuk mempermalukan si anak. Tapi kadang-kadang salah arti. Ya, beberapa orang keberatan orang tua di sini, kejadian-kejadian di sini sampai melapor pada polisi, PKPA. Makanya kalau kami sharing dengan Bapak Ibu, saya coba menyampaikan jangan pernah coba-coba main. Boleh lu kalau nasi mandi ya itu, nah ya auto tahu gue, mandi bos beli dong. Dia boleh ya fatu dan ayah fatu kahit. Pokoknya bibelsi ya wabasi, mau bahasa mau bibelsi ya wasayu, bibelsi kan. Benar makanan kalau mati dia juga. Tapi nanti dia lahir di sini ada mati ya benar. Tapi ada orang tua tidak menerima seperti begitu. Jadi kita tidak boleh menyamakan itu. Ya. Nah, jadi itulah tanggapan kira-kira. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik. Karena tidak ada lagi pertanyaan dan materi kita, jadi saya berpesan ini sebagai wali kelas kepada orang tua. Mari kita saling bekerja sama, berkolaborasi untuk mengarahkan, membimbing anak-anak kita ini. Kalau hanya kami di sekolah, yakin dan percaya tidak akan berhasil. Ya kayak bahasa sekolah mau semampu agak mau falua. Ya. Kenapa? Karena jam waktu anak-anak terbatas kalau di sekolah. Tetapi ada informasi apa kesalahan anak kita, siap kami informasikan kepada orang tua demi keberhasilan anak-anak kita, khususnya di kelas 8G. Nah, jadi demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Kami memohon maaf Bapak Kepala tidak sempat lagi mengikuti acara penutupan karena sedang jalan juga kegiatan di Lab 1 di sebelah. Jadi atas nama sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua dan juga anak-anak kami yang sudah meluangkan waktu. Ya mungkin tadi ada kesibukan yang lain sehingga tertunda, tetapi untuk ya anak-anak kita, marilah kita meluangkan waktu. Segala kekurangan, kelemahan pelayanan kami, hanya inilah ala kadarnya yang bisa kami fasilitasi. Ya, mohon untuk jangan dilihat nilainya, tetapi lihatlah dari rasa kebersamaan dan materi yang telah kami sampaikan tadi. Demikian, terima kasih. Bapak Fuli Obai Tafefu. Yau. Terima kasih. Baik, sebelum kita bubar, mohon kita berfoto bersama. Bagaimana di bawah atau di sini aja? Sini aja Pak. Ditangkap.